Sementara itu, di sisi barat, di bukit batu yang lerengnya penuh lava kering dan asap tipis, Guardian Tengen kini berhadapan langsung dengan Faraha, salah satu dari 7 panglima gila. Tubuhnya sebesar raksasa, kulitnya hitam mengkilap seperti baja, berdiri di tengah reruntuhan meriam. Mahiswara berteriak di belakang barisan kucing yang mundur selangkah. "Guardian Tengen, hati-hati, serangan fisiknya tidak bisa dianggap remeh." Faraha mengaum keras, suaranya bergema di bukit dan tangannya mengepal. "Aku tidak menyangka meriam spiritual kami dihancurkan dengan mudah." Pedang kuncen menebas tubuhnya dari sisi, tapi hanya meninggalkan goresan kecil tanpa darah. Apa yang kalian lakukan?" Faraha membalas dengan tinju ke depan, menghantam 5 murid kucing sekaligus yang mendekat. Tubuh mereka terpental ke bawah lereng, darah menyembur dari dada dan mulut mereka. "Mundur! Dia bukan lawan kalian! Aku akan menangani ini. Mundurlah, urus bawahanmu." Guardian Tengen mengangkat tangannya. Lava meletus dari tanah di bawah Faraha, menyelimuti kakinya dengan cairan panas. Namun, Faraha tetap berjalan menembus lava. Hanya kulitnya yang menghitam, sedikit tanpa luka dalam, langkahnya masih kokoh. Guardian Tengen menggeram pelan, tangannya bergetar karena energi. "Bagaimana kau bisa bertahan dengan teknik lavaku?" "Lava ini hanya membuatku gatal saja." "Guardian Tengen, aku punya rencana. Buatlah retakan lebih besar. Tenggelamkan ia di dalam tanah." "Rencana yang bagus, pemimpin kucing. Aku butuh pengalihan." "Baik, murid-murid kucing. Sebagian buatlah ia sibuk. Siapkan tombak dan lemparkan. Siap!" Di sisi timur, di hutan lebat dengan pohon tumbang dan daun berserakan, Guardian Agung bertarung melawan Kumbakarna. Rantai besi raksasa berputar, menghantam ke segala arah, meninggalkan lubang di tanah. Setiap hantaman meremukkan pohon, menghancurkan batu besar menjadi serpihan. Nagasena dan murid Dumpo menembakkan racun ke arah pasukan musuh dari belakang pohon, menghalangi mereka mendekat dengan kabut hijau. Nagasena menghunuskan golok panjangnya. "Guardian Agung, hati-hatilah. Itu adalah rantai jiwa yang sangat mematikan. Jangan sampai kena serangannya." "Ya, ini sangat merepotkan. Alihkan perhatiannya sebentar." Guardian Agung menghindar hantaman rantai. Pedangnya memblokir dengan angin pelindung. "Dimengerti, para murid Dumpo. Salurkan racun tebal ke depan. Halangi rantai itu." Nagasena dan murid lainnya menyalurkan racun tebal hingga musuh terhalang oleh kabut yang menyengat. Guardian Agung kemudian mengayunkan pedang anginnya. Pusaran tajam mencoba memotong rantai yang berputar. Namun, rantai besi itu hanya tergores dalam, tidak terputus sepenuhnya. Logamnya memantul kembali. Kumbakarna tertawa keras, suaranya bergema di dalam hutan. "Rantai ini ditempa dengan tulang iblis. Tidak ada pedang yang bisa memutusnya." "Itu sangat berlebihan, pemimpin Dumpo. Bagi para muridmu untuk menangani yang lain, serahkan di sini padaku mulai sekarang." "Baik, semuanya menyebar." "Siap." "Kau ingin melawanku seorang diri? Baiklah, aku tidak akan membuatmu mati lebih mudah." Dari selatan, di ladang terbuka dengan rumput tinggi yang terinjak pasukan, Guardian Kiwa menghadapi Ratri Kalika. Wanita beracun itu mengibaskan kain hitamnya. Setiap gerakan melepaskan kabut racun hijau yang menyebar lambat di udara. Guardian Kiwa melapisi tubuhnya dengan es tipis sebagai pelindung, menahan racun yang mendekat. Rudrani maju dengan pedang Sunmei, berteriak ke barisan murid yang memegang tombak. "Para murid Sunmei, hancurkan mereka!" Murid-murid Sunmei melawan bawahan Frisakala dengan tusukan tombak. Namun, banyak yang jatuh setelah terkena racun. Tubuh mereka kejang ke tanah.
Kalian semuanya akan mati perlahan. Tubuh kalian akan membusuk dari dalam. Kematian yang sangat indah, bukan? Tidak perlu panik, jaga jarak Nyonya Rudrani. Tapi ini sangat merepotkan, Guardian Kiwa. Aku akan menyegel kabutnya. Aku akan bekukan semua racunnya. Teknik es yang langka. Tapi jangan kau pikir racunku bisa diblokir dengan esmu. Jika begitu, mari kita buktikan. Udara malam di utara kota Walos semakin mencekam. Angin dingin bertiup dari pegunungan membawa-bawa asap dan darah dari pertempuran sebelumnya. Api perang dari berbagai penjuru kota masih membara di kejauhan, menerangi langit dengan cahaya merah oranye yang samar. Namun Tobiwara merasakan sesuatu yang janggal di udara tenang itu, seperti tekanan yang tidak terlihat menahan serangan musuh. Gelombang serangan kedua sekte Frisakala tidak kunjung datang setelah gelombang pertama dihalau. Dahi Tobiwara berkerut, matanya menyapu ke arah utara yang gelap, hanya diterangi obor-obor di tembok kota. Perasaanku semakin tidak enak. Aku harus segera memeriksanya. Beberapa pengawal mencoba menahannya saat ia melangkah maju ke depan gerbang. Tangan mereka memegang tombak dengan gugup. Wali kota, Anda ingin kemana? Jika Anda ingin pergi, biarkan kami yang menyelidiki lebih dulu. Kalian mundurlah dan tetaplah berada di sini. Aku hanya akan mengeceknya sebentar. Tapi wali kota, jika terjadi apa-apa dengan Anda, tidak akan terjadi apa-apa. Aku rasa di sini lebih aman dari lokasi lain. Kalian akan baik-baik saja di sini. Atau apa kalian akan mencoba menghentikan aku? Aura tekanan Tobiwara memaksa para pengawal itu menunduk. Tubuh mereka mundur selangkah karena getaran energi dari tubuhnya. Tidak seorang pun berani menahan lebih lama, meskipun wajah mereka penuh kekhawatiran. Tubuh Tobiwara segera berkelebat meninggalkan tempat, hanya menyisakan kilatan bayangan hitam ungu yang melesat seperti angin kencang melewati hutan pinggiran kota. Hati-hati wali kota. Kami akan menjaga di sini dengan nyawa kami. Kami tidak akan menghalangi Anda, wali kota. Tolong berhati-hatilah. Tobiwara hanya tersenyum dan melangkah pergi. Di lokasi yang jauh dari utara kota Walu, di hutan lebat Gunung Arjun, di mana pepohonan tinggi menutupi langit malam dan akar-akar besar menonjol dari tanah berlumpur. 4 orang bawahannya, Satyendra, Rudra Kemya, Prakaskarna, dan Manis Nirya sudah di ujung tanduk. Mereka terkurung dalam kerangkeng jiwa pemilik pemimpin Frisakala, Talanemi Bhairava, sebuah kurungan energi berbentuk bola kabut hitam yang berputar lambat di udara, mengambang di atas tanah yang retak. Kerangkeng itu berputar seperti pusaran kabut hitam yang tebal. Di dalamnya penuh makhluk mayat hidup yang terus-menerus menyerang tanpa henti. Tubuh mereka membusuk dengan kuku panjang dan gerakan lambat seperti tidak kenal lelah. Udara di dalam kerangkeng begitu pengap dan berbau busuk, membuat nafas mereka kesulitan. Satyendra berdiri dengan nafas tersengal. Darah mengucur dari bahunya. Lengannya telah hancur akibat serangan Bimasura, hanya meninggalkan tunggul berdarah yang dibalut kain darurat. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Jangan bicara seperti itu, Satyendra. Kita tidak akan mati. Kita harus tetap melawan. Percuma, mayat-mayat ini tidak ada habisnya, Rudra. Tenanglah, cari celah. Pastinya ada titik lemah di kurungan ini. Lihatlah, kabut di bagian bawah lebih tipis. Coba tembakan busur ke arah sana, Manis. Baiklah, tapi energi rohku hampir habis. Prakas, bantu aku membuka jalan. Dimengerti. Aku akan menghancurkan para mayat di depan dan lakukan tugasmu, Manis. Sial, racunku tidak berguna di sini. Sekarang, aku maju. Para mayat itu berhamburan terkena serangan Parkas. Manis, sekarang! Manis Nirya langsung menembakkan panah rohnya. Kerangkeng jiwa itu masih tidak tergoyahkan. Mustahil, gagal. Kita benar-benar akan tamat di sini. Satyendra dan lainnya mulai pasrah.
jika memang itu adalah akhir dari mereka. Setidaknya, aku pernah berada di sisimu, Tobiwara. Aku tidak menyesal jika harus mati di sini. Namun, tiba-tiba suara retakan keras terdengar dari luar kerangkeng, seperti logam yang dipukul oleh palu raksasa. Dari atas, cahaya hitam keunguan menghantam kerangkeng jiwa seperti meteor. Dalam sekejap, seluruh kerangkeng retak seperti kaca pecah, dan kemudian pecah berkeping-keping menjadi serpihan energi yang hilang ditelan angin. Mayat hidup yang ada di dalamnya pun sirna seketika. Tubuh mereka hancur menjadi debu yang bertebangan. Keempatnya terdiam sejenak. Nafas mereka masih tersengal sambil memegang senjata, kemudian menoleh ke arah sumber cahaya. Tobiwara berdiri di udara, mengambang dan perlahan turun. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan hitam keunguan yang menekan udara sekitar, membuat semuanya bergoyang. Mata mereka langsung berkaca-kaca melihat sosok pemimpin mereka. Oh, pemimpin! Suamiku, Kini aku bisa bernafas lega. Tuan Muda. Tobiwara turun perlahan ke arah tanah berlumpur, menatap empat bawahannya dengan mata tajam sambil memeriksa luka mereka. Saat pandangannya jatuh pada lengan Satyendra yang hilang, wajahnya berubah kelam, alisnya mengkerut. Aura iblis hitam ungu langsung menyelimuti tubuhnya seperti kabut tebal. Dari belakang punggungnya, siluet iblis Sura Agni muncul menjulang tinggi, bergigi taring panjang, matanya menyala tajam seperti api hitam. Tanah di sekitar Tobiwara bergetar ringan, retakannya memanjang dari kakinya. Siapa yang telah melakukan ini, Satyendra? Tuan Muda, ini tidaklah seberapa, dan ini juga salahku karena datang tanpa perintah Anda. Benar, semua ini memang salah kami. Jadi, kami minta maaf, pemimpin. Tidak ada yang perlu disalahkan dari kalian. Tapi, siapapun yang berani menyentuh keluargaku, mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Katakan, bajingan mana yang telah memotong tanganmu, Satyendra? Tuan Muda, itu... Manis Nirya menunjuk ke depan, ke arah sosok tegap dengan tubuh penuh luka bakar merah yang berdiri di belakang barisan Vrisakala. Suamiku, ialah orangnya, Himasura, Panglima Gila Vrisakala. Kami benar-benar payah. Bahkan kami berempat tidak bisa menandingi dua dari mereka. 7 Panglima Gila, kalian hanya kurang berpengalaman. Sekarang serahkan padaku. Himasura maju selangkah dari barisan. Kedua tangannya mengepal hingga uratnya menonjol. Darah beruap dari kulitnya seperti uap panas. Siapa kau? Apa kau pemimpin mereka? Aku rasa biasa saja. Kemarilah, dan akan aku remukkan juga tangan kecilmu itu. Coba saja. Dan dalam sekejap, Tobiwara lenyap dari tempatnya dengan kecepatan seperti bayangan. Udara berdesing karena gerakannya. Himasura langsung refleks mengayunkan tinjunya ke depan. Tinju itu menghantam telapak tangan Tobiwara dan berhenti total, seperti menabrak dinding besi. Himasura terkejut, matanya membelalak lebar, tangannya bergetar karena benturan. Apa? Kau menahan pukulanku? Lumayan. Apa hebatnya? Apakah dengan ini saja kau bersikap sombong di depanku? Bagus, aku akan mengarahkan seluruh kemampuanku jika begitu. Lakukan yang terbaik. Oh, baiklah, akan aku bungkam senyumanmu itu. Kedua tangannya menyala seperti api hidup. Namun, dengan satu gerakan cepat, Tobiwara menghunuskan pedang Sura Agni. Bilahnya panjang dengan ukiran naga. Cahaya hitam ungu meledak keluar dari pedang itu, menerangi hutan yang gelap. Lengan kiri Himasura tertebas bersih di bahu. Darah menyembur liar seperti air mancur, jatuh ke tanah berlumpur. Himasura berteriak kesakitan, tubuhnya mundur selangkah sambil memegangi tanggul luka. Apa yang sebenarnya? Tanganku! Panglima Himasura, mustahil! Sialan! Para murid Vrisakala yang melihat itu langsung panik.
Beberapa maju dengan senjata di tangan, tapi aura Tobiwara membuat mereka ragu. Suamiku, hati-hatilah. Ada yang jauh lebih merepotkan dari dia. Ya, aku tahu. Kalian fokus pulihkan luka. Rakas, balut bau Satendra dengan baik. Baik, pemimpin. Di balik pasukan Frisakala yang berbaris di pinggir hutan, aura menekan muncul seperti gelombang panas. Sosok berjubah hitam merah melangkah maju dari kerumunan. Tangannya memegang golok besar. Dialah Kalanemi Bhairava, pemimpin sekte Frisakala, berdiri dengan postur tegak meskipun usia tua. Suara langkahnya berat di tanah lembab. Kita pijakan membuat tanah retak kecil memanjang. Dari tubuhnya keluar siluet roh jahat berwarna hitam merah dengan tanduk panjang dan rambut api yang bergejolak seperti api neraka. Siapa kau bocah? Teknik Surah Agni. Menarik. Apakah kau anak Pitawara? Pemimpin sekte Frisakala, Kalanemi Bhairava. Ternyata kau mengenal ayahku. Hanya Pitawara yang bisa sebanding denganku dalam ilmu bela diri. Bocah, jadilah bawahanku. Maka kultus Raksadipa tidak ada yang berani macam-macam. Jarang-jarang aku berikan penawaran seperti ini. Kau terlalu tinggi menilai dirimu. Aku adalah pemimpin Raksadipa, Tobiwara. Kultus Raksadipa tidak pernah berada di bawah manapun. Kau sangat berani, bocah. Ayahmu sekalipun tidak akan berani bicara seperti itu. Aku adalah aku. Jangan meremehkan aku, atau kau akan menyesal. Aku akui keberanianmu, bocah. Aura kedua pemimpin itu saling bertabrakan di tengah hutan, menciptakan tekanan yang membuat udara bergetar. Tanah pecah menjadi retakan lebar. Pohon-pohon di sekeliling roboh dengan suara bergemuruh. Batangnya patah. Pasukan Frisakala, para pengawal Tobiwara terpaksa mundur jauh ke belakang karena tekanan energi yang meledak membuat mereka kesulitan bernafas. Satendra masih terhuyung di tanah, didukung Prakas yang sedang memapah Satendra. Benarkah ia Tuan Muda Tobiwara? Ia sudah sangat kuat, sudah seperti pemimpin terdahulu. Malah, aku rasa pemimpin lebih kuat dari pemimpin kultus terdahulu. Tobiwara menoleh sekilas ke arah bawahannya, matanya tetap tenang. Apakah kau khawatir dengan bawahanmu? Tenang saja, para anak-anak tidak akan melakukan pergerakan. Baguslah, tapi apa aku harus percaya kepada orang barbar sepertimu? Barbar. Banyak orang bilang seperti itu. Apakah memang aku seperti itu? Berkacalah, penampilanmu sudah mengatakan itu. Kau cukup menarik. Tidak banyak yang bisa berbicara seenaknya sepertimu. Aku ingin tahu seberapa kuat teknik surat agnimu. Kedua pemimpin ini berdiri berhadapan di tengah area terbuka yang baru saja dibuat oleh aura mereka. Tanah di sekitar berlubang dan pohon tumbang. Tobiwara dengan aura iblis Surah Agni berwarna hitam keunguan yang berputar lambat di sekitar tubuhnya, dan Kalanemi dengan aura roh jahat hitam merah yang bergejolak seperti api liar. Udara di antara mereka seperti mendidih. Panas naik dari tanah membuat kabut menghilang sementara. Lumayan, bocah seusiamu sudah mencapai di level ini. Ujianmu tidaklah begitu penting. Kau ingin bertarung atau mengoceh? Aku berharap bisa menahan diri untuk tidak menghajarmu. Tapi kau sepertinya sudah kelewatan. Aku bukanlah bocah yang bisa kau remehkan, atau kau akan mati. Kedua aura meledak bersamaan, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang hutan. Tanah berguncang keras seperti gempa, retakan memanjang hingga ke lereng gunung. Langit di atas hutan retak disambar kilatan cahaya hitam dari benturan energi, membuat suara gemuruh bergema dari jauh. Baiklah, terima ini bocah! Sangat remeh. Bagus,
Berikutnya. Jangan kira hanya dengan ini bisa membuatku jatuh. Bagus, aku suka ini. Pertarungan para pemimpin terus berlangsung. Dengan suara benturan energi pertama bergema seperti ledakan, membuat Tuan Topiwara mundur lebih jauh. Tuan muda masih bisa mengimbangi monster itu. Mereka berdua monster. Pertarungan sudah berada di level yang berbeda. Pemimpin kultus terus bertambah kuat. Saat terakhir kali kita menyerang klan Buta Mandala, ia tidaklah sekuat ini. Ya, aku setuju. Aku dengar, memang teknik Sura Agni pengguna akan terus bertambah kuat. Itulah kenapa hanya mereka yang memiliki Sura Agni yang bisa menjadi seorang pemimpin kultus Raksadipa. Topiwara dan Kalanemi masih berhadapan dan berbagi pukulan di area terbuka yang penuh lubang dan retakan tanah. Pedang Sura Agni di tangan Topiwara menebarkan cahaya hitam keunguan yang redup tapi menusuk. Setiap tebasan meninggalkan bekas terbelah di tanah berlumpur dan pepohonan yang tersisa. Sementara di sisi lain, Kalanemi menggenggam golok roh jahat, sebuah golok besar hitam merah dengan aura ganas yang menggerogoti udara di sekitarnya, membuat daun-daun kering berterbangan di tanah kering. Benturan demi benturan menghancurkan puluhan pohon sekaligus. Batangnya patah dengan suara retak panjang. Tanah terbelah hingga membentuk parit panjang selebar 2 meter yang memanjang ke belakang barisan Frisakala. Kekuatanmu cukup unik. Sudah berapa banyak jiwa yang telah kau serap? Kenapa? Apakah kau terkejut, bocah? Setiap musuh yang kubunuh, jiwa mereka akan menjadi kekuatanku. Inilah teknik pengorbanan jiwa. Aku heran, kau tidak ikut dilahap oleh para roh jahat itu. Bocah, Sura Agni memiliki pedang Sura Agni sebagai kuncinya, dan teknikku ini juga golok besar roh. Ini menjadi kuncinya. Teknik kita memiliki sedikit kesamaan, dan inilah yang membuatku menjadi salah satu 5 terkuat di jagat Agni, termasuk ayahmu dan 3 orang lainnya. Sekarang, apakah kau bisa menjadi 5 orang tersebut? Sekarang, buktikan. Mereka kembali beradu di tengah area yang kini penuh serpihan kayu dan batu yang berterbangan. Tebasan pedang dan golok saling menangkis, memercikan api hitam yang membakar rumput di sekitar, meninggalkan bau gosong di udara lembab. Topiwara bergerak ke samping, menebas dari arah kiri dengan pedang Sura Agni yang berputar. Kalanemi menangkis dengan goloknya yang berat. Bilahnya bergetar terkena benturan, lalu memutar tubuhnya memberikan tendangan keras ke arah perut Topiwara. Topiwara menahan dengan lututnya yang dikuatkan energi, lalu mendorong balik dengan tenaga penuh dari bahu. Keduanya terpental ke belakang dengan masing-masing 10 meter. Kaki mereka meninggalkan jejak gesekan di tanah. Tanah berguncang ringan, udara bergetar seperti setelah ledakan, dan hutan di sekeliling mereka porak-poranda dengan pohon-pohon miring dan akar terangkat. Siapa yang peduli dengan 5 orang terkuat? Gelar itu sungguh konyol. Ya, itu tidak ada yang istimewa, tapi kau akan paham saat waktunya tiba, bocah. Aku rasa itu hanyalah sebuah gelar masa lalu. Sekarang sudah menjadi masaku. Kalian para orang tua seharusnya berhenti main pedang-pedangan. Bocah bangsat, aku tidak setua itu. Duel berlangsung lama di area yang semakin rusak, dengan retakan tanah memanjang dan asap naik dari titik benturan. Keduanya sama-sama tidak menunjukkan tanda menyerah, meskipun nafas mulai tersengal. Topiwara mulai mengeluarkan jurus-jurus tingkat tinggi Sura Agni, menggunakan gerakan cepat dan tebasan beruntun, sedangkan Kalanemi menggabungkan roh jahatnya dengan golok, sehingga setiap serangannya membuat gelombang destruktif yang meninggalkan lubang di tanah. Aku tidak menyangka kau akan bertahan sejauh ini, bocah. Aku bilang, jangan meremehkan aku, Pak Tua. Aku tidak setua itu. Lalu apa kau pikir aku pantas kau sebut bocah?
Mulutmu tajam juga bocah. Majulah Pak Tua. Mereka kembali bertubuhkan di tengah arena. Suara benturan bergema ke hutan sekitar. Benturan pedang dan golok kali ini menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan batu besar menjadi serpihan kecil yang berterbangan seperti hujan batu, meninggalkan lubang di tanah berdiameter 5 meter. Sekali lagi. Tidak kusangka kau akan bisa menghiburku sejauh ini, bocah. Hiburan yang aneh. Ketika nyawamu dipertaruhkan, kau sebut ini hiburan. Kau masih terlalu hijau, bocah. Kau saja yang aneh. Topiwara tahu kondisi mereka berbahaya dan pasukan Frisakala yang masih berbaris di pinggir hutan. Jumlah mereka ratusan dengan senjata yang siap. Bila mereka ikut campur, keadaan akan berbalik. Ia tidak bisa percaya dengan ucapan musuh. Saat terdesak, mereka pasti akan maju. Namun, sebelum Topiwara mengambil keputusan akhir dengan cepat, suara langkah berat terdengar dari sisi barat, timur, dan selatan, bergema di hutan yang kini penuh reruntuhan. 3 sosok mendekat dari arah berbeda, masing-masing menyeret musuh mereka di tanah berlumpur, meninggalkan jejak gesekan panjang. Guardian Agung muncul dari arah timur melalui celah pepohonan. Bahunya dipenuhi debu pertempuran dan gorisan luka kecil. Di tangannya terseret tubuh raksasa Kumbakarna yang setengah pingsan. Rantai besi besar terlepas dari genggamannya dan tercecer di tanah. Guardian Tengen berjalan dari arah barat melewati semak belukar. Tubuhnya masih menyala dengan sisa-sisa lava merah yang menetes ke tanah. Di belakangnya, tubuh raksasa Faraha terhempas ke tanah dengan suara dentuman, pingsan dengan kulit yang retak seperti batu pecah. Guardian Kiwa melangkah dari selatan melalui jalur rumput tinggi. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat embun beku di sekitarnya. Di tangannya tertahan tubuh wanita beracun Ratri Kalika, terikat dalam es hitam yang tebal, tidak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Murid-murid dari klan Sunmei, Kunceng, dan Dunpo yang mengikuti mereka dari belakang berjumlah puluhan dengan senjata berlumuran darah langsung bersorak lega sambil mengangkat tombak dan pedang. Kalanemi berdiam sejenak di tempatnya, menatap ketiga bawahannya yang jatuh di tanah dengan nafas yang lemah. Wajahnya yang keras berubah muram, alisnya mengkerut. Ia menghela nafas panjang, kemudian menurunkan goloknya perlahan. Gagangnya masih bergetar dengan sisa energi. Jadi begini akhirnya, 3 panglimaku tumbang. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau masih ingin bertarung, maka aku akan meladenimu. Aku akui kau kuat, bocah. Baiklah, untuk saat ini aku akan mundur. Keputusan yang bijak. Tapi dengarkan, bukan berarti aku kalah, bocah. Kapanpun aku akan meladenimu bertarung, orang tua. Setidaknya tidak ada yang mati dengan para panglimaku. Sepertinya Raksadipa tidak terlalu buruk. Kau tahu, Utawalu sekarang berada dalam kekuasaanku. Bukan karena aku menginvasi. Ada musuh yang jauh lebih buruk dari sekedar aliansi bela diri maupun keraton. Aku tidak peduli dengan itu. Selama tidak ada yang mengusik wilayahku, aku tidak akan membuatnya menjadi musuh. Jika kau tidak mau diusik wilayahmu, kenapa kau mengusik wilayah Kotawalu? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa, bocah. Kotawalu dan seluruh wilayah di Gunung Walu dahulu adalah milik kami sebelum diklaim oleh aliansi Saptadharma. Tapi itu tidak penting sekarang. Kotawalu dan sekitarnya aku berikan padamu. Dan satu hal yang ingin aku beritahukan. Kalanemi menatap lurus ke arah Topiwara. Nada suaranya berat. Bocah, pergilah ke keraton Banyugeni. Di sana kau akan menemukan jejak terakhir dari pemimpin Raksadipa sebelumnya, Pitawara. Aku tahu
Selain tujuanmu untuk mencari kebenaran sekte Illuminati, kau pasti juga mencari ayahmu, bukan? Keraton Banyugeni. Apakah dia benar ada di sana? Siapa yang tahu? Kau mungkin akan mendapatkan jawabannya di sana. Kenapa kau memberitahukan ini? Apa yang kau inginkan dariku? Tidak, aku tidak ingin apapun darimu, bocah. Anggap saja balasan dariku karena kalian tidak membunuh ketiga panglimaku. Kata-kata itu membuat Topiwara sedikit mengernyit. Matanya menyipit, namun ia tidak menjawab langsung, hanya mengangguk dengan pelan. Kalanemi mengangkat tangan, memberikan aba-aba kepada pasukannya yang berdiri di belakang. Semua pasukan Prisakala mulai mundur ke arah hutan yang gelap. Langkah mereka cepat tapi teratur. Membawa yang luka, ia sendiri berjalan pergi sambil menoleh sesekali ke arah Topiwara. Ingatlah baik-baik, bocah, dan berhati-hatilah jika kau pergi di keraton. Kau yang katanya salah satu dari 5 terkuat di jagat Agni, bahkan kau takut dengan keraton. Aku tidak takut, bocah. Aku hanya mendengar Pitawara tidak pernah muncul kembali setelah pergi di keraton. Rivalku menghilang di sana. Jadi kau harus berhati-hati, bocah. Sekarang, anak-anak, ayo kita mundur. Siap, bos! Kalian jangan kejar mereka. Baik, tapi apakah ia bisa dipercaya, Tuan Muda? Tidak, tapi ucapannya perlu dipertimbangkan. Saat pasukan Prisakala menghilang di kegelapan hutan, meninggalkan jejak kaki di tanah dan senjata yang tercecer, suasana medan perang berubah menjadi tegang dan menjadi lega. Murid-murid dari klan Sunme, Kunceng, dan Dumpo berdiri di pinggiran. Jumlahnya ratusan dengan seragam berlumpur darah dan debu, langsung bersorak keras sambil mengangkat senjata ke atas. Hidup wali kota! Hidup wali kota! Sorakan itu bergema hingga ke dalam kota Walu yang jauh, mencapai tembok utara, di mana pengawal mendengar dan ikut bersorak dari kejauhan. Pertempuran ini cukup berat. Ya, ini sangat merepotkan. Aku bahkan hampir tenggelam ke dalam racun danau. Ngomong-ngomong, kenapa para tetua muda ada di sini? Tentu saja mereka untuk menemuiku, Guardian Agung. Mereka masih muda dan gegabah. Biarlah, ini akan menjadi pelajaran berharga untuk mereka, Guardian Tengen. Apakah benar pemimpin kultus ada di keraton Banyugeni? Entahlah, aku rasa Kalanemi juga tidak berbohong, Guardian Kiwa. Mata Topiwara masih menatap ke arah hutan, berjalan di mana Kalanemi menghilang ke dalam kegelapan hutan. Jika benar Tuan Pitawara menghilang ada kaitannya dengan pihak keraton, maka ini tidak bisa dibiarkan, pemimpin. Kita tidak bisa gegabah. Kita akan mencari kesempatan nanti, Guardian Agung. Itu pilihan yang baik, pemimpin. Lalu, bagaimana dengan undangan dari Aliansi Sabta Dharma, pemimpin? Aku rasa atas kejadian ini, sekalipun aku tidak datang, pihak Aliansi Sabta Dharma akan memaklumi. Setelah ini, kita akan kembali ke Raksadipa terlebih dahulu. Rombongan mulai bergerak pulang ke kota Walu, meninggalkan hutan utara yang porak-poranda. Dengan sorak kemenangan masih bergema dari murid-murid yang mengikuti. Tanah penuh retakan dan pohon tumbang menjadi saksi duel itu. Sementara angin malam membawa bau darah dan asap dari kota yang selamat. Di pinggiran rombongan, Tuan Topiwara mendiskusikan selanjutnya. Tuan Muda, semua ini adalah ideku untuk menyusul Anda. Hukumlah saya, Tuan Muda. Itu tidak benar. Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku malah berencana menyusulmu sendirian. Sudah cukup. Setidaknya kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kalian. Aku akan mengingatnya, pemimpin. Oh iya, setelah kau pergi, beberapa kali utusan dari Keraton Banyugeni telah datang. Seperti yang kuperintahkan, kami mengapikan itu. Dan terakhir belum lama, utusan keraton datang lagi dengan terlihat kesal. Ya, sepertinya memang aku harus kembali ke Raksadipa terlebih dahulu. Roy, apakah kau mendengarku? Ada apa, bocah? Apakah Pitawara akan tahu di mana rahasia warisan naga terakhir itu? Mungkin saja, tapi kau memang harus menemuinya, bocah. Ya, informasi keberadaannya sudah dekat.
sudah saatnya untuk pergi ke Keraton Banyugeni. Topiwara sudah memutuskan untuk kembali, namun rintangan besar lainnya akan ia hadapi. Ada apa sebenarnya di Keraton Banyugeni? Bahkan salah satu dari 5 terkuat di jagat Agni, Kalanemi, enggan untuk mengusiknya. Setelah duel dengan Kalanemi, Topiwara tidak langsung kembali ke Raksadipa. Ia terlebih dahulu menuju Kota Waluh melalui jalan tanah berbatu yang diterangi obor-obor pasukan malam. Kuda-kudanya berderap pelan di belakang. Sebagai wali kota, sudah menjadi tanggung jawabnya memastikan kondisi kota tetap aman setelah serangan Frisakala yang meninggalkan reruntuhan tembok dan rumah-rumah di pinggiran. Di alun-alun kota yang kini diterangi lentera-lentera gantung di tiang kayu, pasukan penjaga telah berjaga penuh disiplin, berbaris rapi dengan tombak dan pedang di tangan. Mata mereka memindai kegelapan. Warga yang masih terjaga di pinggir jalan menyambut kedatangan Topiwara dengan penuh hormat. Sebagian menundukkan kepalanya sambil memegang keranjang dagangan mereka. Sebagian lain bersorak menyebut namanya sambil mengangkat tinju. Topiwara hanya mengangkat tangan kanannya sebentar di atas kuda, memberikan isyarat singkat agar suasana tetap tenang, menghindari kerumunan yang bisa menarik perhatian musuh tersisa. Wali kota, terima kasih sudah bekerja keras melindungi kami. Pulanglah, semuanya sudah aman sekarang. Terima kasih, panjang umur untuk wali kota. Minggir, jaga jarak, berikan ruang untuk wali kota. Di balik kota yang terletak di tengah alun-alun, sebuah bangunan batu besar dengan pintu kayu tebal dan obor menyala di dinding. Ia bertemu dengan Nagasena, kepala keluarga Klan Dumpo. Tubuhnya tinggi besar, sorot matanya tenang namun tegas, berdiri di depan meja peta dengan tangan di belakang punggung. Senior, mulai hari ini aku percayakan kepimpinan sementara Kota Waluh padamu. Hanya kau yang bisa aku percaya di sini. Nagasena menunduk hormat, menekan kepalan tangannya di kanan dada, gestur tradisional klan. Sebuah kehormatan besar bagi wali kota. Aku akan menjaga kota ini dengan seluruh hidupku. Kakakku pasti bangga sekarang memiliki murid sepertimu. Senior, guru pasti sudah tenang di sana. Ya, itu pasti. Aku akan bekerja dengan baik setelah kepergianmu, junior. Serahkan pada kami. Klan Dunpo akan bekerja mati-matian. Topiwara menepuk bahunya pelan, merasakan otot Nagasena yang tegang karena tugas yang berat. Itu berlebihan, senior. Maaf merepotkanmu, dan aku ingin kau bersama Maeswara dan Rudrani untuk menghadiri acara di Saptadharma. Tidak perlu khawatirkan Kota Waluh. Untuk saat ini aman. Hanya tinggalkan saja banyak pasukan di sini dan percayakan kepada murid-muridnya dari klan masing-masing untuk tetap di Kota Waluh. Baik, akan aku lakukan, junior. Terima kasih, senior. Kau tahu apa yang harus kau sampaikan nanti di aliansi Saptadharma. Aku harap mereka akan mengerti. Tentu, junior. Mereka pasti akan mengerti. Kau tidak perlu khawatirkan itu. Di sisi lain balai, Sundari, wakil wali kota, tetap menjalankan tugas administratifnya di meja kayu panjang yang penuh dokumen gulungan. Ia menandatangangi tumpukan dokumen dengan pena bulu, sesekali mengangguk hormat ketika Topiwara lewat dari koridor. Tangannya bergerak cepat, menghitung pajak pasca serangan. Baginya, jabatan itu bukanlah soal kekuasaan, melainkan beban kerja yang harus ditanggung dengan teliti. Memastikan setiap catatan akurat untuk rekonstruksi kota. Wali kota, dokumen perbaikan sudah siap. Biaya estimasi dari pajak bulan ini cukup untuk separuh. Bagus, lanjutkan Sundari. Jika butuh bantuan, beritahu Nagasena. Aku serahkan padamu. Aku akan pergi untuk sementara waktu. Dimengerti. Tolong berhati-hatilah, Tuan. Sundari. Iya, Tuan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah menjadi tugasku, Tuan. Topiwara tersenyum tipis, merasa dihargai karena orang-orang di sekitarnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Langkahnya menuju pintu belakang balai. Setelah urusan di Kota Waluh selesai dengan cepat, ia kembali bergabung dengan Guardian Agung,
Guardian Tengen dan Guardian Kiwa, serta 4 bawahannya, Satendra, Rudra Kemya, Parakas Karna, dan istrinya Manis Nirya di halaman depan. Mereka semua bersiap menempuh perjalanan kembali ke kultus Raksadipa. Kuda-kuda sudah disiapkan dengan pelana dan ransel makanan. Obor menyala di tangan para pengawal. Guardian Agung berkata, "Tuan, sudah siap. Jarak Raksadipa sekitar 7 hari dari sini jika tidak ada gangguan." "Baik, Satendra, bagaimana dengan lukamu?" Ini bukan apa-apa, Tuan Muda. Aku baik-baik saja." "Satendra tidak akan kehilangan kemampuannya hanya karena satu tangannya hilang." Setuju, dia adalah orang pertama yang melayani suamiku. Tentu saja, ia bisa diandalkan. Ngomong-ngomong, rute yang akan kita ambil apakah jalur yang aman? Tidak ada jalur yang aman. Kita ambil rute yang tercepat. Tuan, semua perlengkapan sudah siap. Baik, semuanya kita bergerak sekarang. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Kita akan pulang ke Raksadipa. Sira! Kemudian, semua rombongan bergerak keluar ke gerbang Walu, meninggalkan kota yang mulai tenang di belakang. Malam itu, di jalanan berbatu yang dikelilingi hutan lebat, dengan pohon-pohon tinggi menjulang, dengan suara binatang malam sesekali bergema, rombongan Topiwara dihentikan oleh suara bentrokan senjata di depan jalur sempit. Kuda-kuda meringkik gelisah, para pengawal langsung memegang tombak mereka. "Terjadi pertempuran di arah sana, pemimpin." Dari kejauhan, nampak segerombolan pembunuh berpakaian hitam mengepung 2 orang dari celah pepohonan. Jumlah mereka sekitar 20 dengan pedang pendek dan busur siap. Seorang pemuda dengan golok kembar berlumuran darah berdiri di depan. Nafasnya tersengal, dan seorang wanita muda berambut putih panjang, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar seperti menahan sakit, bersandar di pohon sambil memegangi dadanya. Para guardian segera maju ke depan rombongan. Tangan mereka bersiap dengan energi masing-masing. Guardian Agung berkata, "Tuan, ini bukanlah urusan kita. Target mereka bukanlah kita. Jadi lebih baik tidak perlu ikut campur." "Ya, lebih baik kita lewat saja. Kita tidak boleh membuang waktu." "Itu benar. Selama tidak mengganggu kita, abaikan saja." "Tapi ini adalah jalan satu-satunya, dan karena mereka kini menghalangi jalan kita." Topiwara menatap tajam ke arah pertempuran di atas kuda. Matanya menyipit melihat wanita itu. Nafas wanita itu semakin berat. Tubuhnya menggigil seolah ditelan hawa dingin yang tidak wajar. Kabut tipis naik dari kulitnya. "Mereka bukan apa-apa. Satendra, Prakas, ikut denganku. Kita singkirkan mereka yang menghalangi jalan." "Siap, Tuan Muda." "Asik. Pada akhirnya kita beraksi juga. Tapi ini jauh lebih menyenangkan." Satendra segera menghunuskan pedang panjangnya meskipun sebelah tangannya hilang. Menggunakan tangan kanan dengan presisi. Kemampuannya sama sekali tidak menurun. Rudra Kemya dan Manis Nirya bergerak menuju sisi kanan dan kiri rombongan. "Pemimpin, apakah kita akan membantai semuanya?" Perhatikan dengan baik, Rudra. Sudah terlihat jelas bukan siapa yang harus kita lawan? "Wah, pemuda itu beruntung bertemu kita kali ini." Topiwara langsung melesat maju dari kuda. Tubuhnya bergerak seperti bayangan. Dengan sekali ayunan tombak naga emas, 3 pembunuh langsung terhempas ke pepohonan pinggir jalan. Tubuh mereka menghantam batang kayu, dan suara retak tulang terdengar. Darah menyembur dari dada mereka. Jeritan terdengar singkat sebelum tubuh mereka tidak bergerak lagi, jatuh di tanah berdaun. Pemuda itu menoleh kaget dari posisinya. Wajahnya basah oleh peluh dan darah cipratan. Golok kembar masih di tangan. "Kau, siapapun kau, terima kasih." "Tidak perlu. Kami hanya membersihkan jalan kami." "Apapun itu, aku tetap berterima kasih." "Siapa kalian? Pembunuh ini dari sekte mana mereka? Apa yang kalian lakukan juga di sini?"
kami tidak tahu pasti. Mereka mengejar kami sejak 3 hari. Mereka ingin menangkap kakakku. Aku tidak tahu alasannya pastinya. Mencurigakan. Jangan langsung percaya apa yang dikatakan orang asing itu. Tidak perlu banyak bicara. Singkirkan mereka dan kita akan melanjutkan perjalanan. Dimengerti? Mereka bertarung berdampingan di tengah jalan sempit yang kini penuh mayat dan darah mengalir ke selokan tanah. Golok kembar pemuda itu bergerak cepat, memotong 2 leher pembunuh dalam sekali gerakan. Darah menyembur ke udara. Topiwara menusuk ke depan dengan tombaknya. Ujung tombak langsung menembus 2 dada sekaligus. Energi keunguan meledak kecil. Hanya dalam hitungan menit, seluruh pembunuh habis tidak tersisa. Tubuh mereka bergelimpangan di tanah berbatu dengan senjata tercecer. Udara segar menyebar di angin malam. Kalian kuat sekali. Terima kasih sekali lagi. Tanpa kalian, kami pasti tidak selamat. Kami dari Raksadipa. Kalian ingin kemana? Apa? Raksadipa? Kalian dari kultus Raksadipa? Kami juga menuju ke Raksadipa juga. Ayah perintahkan kami begitu. Untuk apa kalian ingin ke Raksadipa? Ayah bilang kami harus menemui tabib yang bernama Mandraka Kemia. Ia mungkin bisa membantu dengan apa yang terjadi dengan kakakku. Wanita berambut putih itu jatuh tertunduk ke tanah. Nafasnya memburu. Tubuhnya dilingkupi kabut dingin yang membuat rambut di sekitarnya membeku tipis. Topiwara mendekat perlahan, tapi segera merasakan hawa ekstrim yang menusuk tulangnya seperti jarum es. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Aku adalah anak Mandraka Kemia. Coba aku akan periksa kondisinya. Benarkah? Jika begitu, aku mohon. Rudra Kemia mendekat sambil berlutut. Tangannya menyentuh bahu wanita itu dengan hati-hati. Ia meneliti dengan seksama, merasakan aliran energi, lalu wajahnya berubah tegang. Ini bukanlah luka biasa. Ia mengalami kelebihan energi yin, energi yang terlalu dingin. Tubuhnya hampir tidak mampu menahannya. Yin berlebih, itu bisa fatal jika tidak seimbang. Rudra, apakah kau tahu cara untuk menangani sementara? Ya, aku rasa aku bisa melakukannya. Prakas, bantu aku memegang bahu kanannya. Pemuda itu segera bicara sambil memegang goloknya. Wajahnya penuh khawatir. Namaku Madeva. Wanita ini kakakku, Sitara. Tolong selamatkan dia, aku mohon. Kami dikejar-kejar oleh para pembunuh yang tidak kami ketahui. Ayah kami mengalihkan sebagian pembunuh. Ayahku memintaku untuk pergi ke kultus Raksadipa karena ayah mengatakan kakakku mungkin bisa diselamatkan. Bolehkah aku tahu siapa tuan-tuan sekalian? Aku adalah Topiwara, pemimpin kultus Raksadipa. Salam pemimpin kultus. Sungguh keberuntungan tidak terduga bertemu dengan Anda. Berdirilah, katakan siapa nama ayahmu. Nama ayahku adalah Mahadeva. Kami dari desa kecil di pegunungan. Ayah seorang ahli bela diri yang kuat, namun juga banyak musuh. Aku tidak pernah dengar nama Mahadeva. Ya, itu benar, karena ayahku tidak bergabung dengan sekte manapun. Ia hanyalah ahli yang berpetualang. Sepertinya kau beruntung. Ayahku, Mandraka Kemia, mungkin bisa membantu. Ia memiliki pengetahuan luas tentang energi yin dan yang. Bagaimana menurutmu, pemimpin? Baiklah, bawa mereka ke Raksadipa. Terima kasih pemimpin kultus. Kita sudah mengulur waktu. Mungkin ini saatnya kita pergi. Setuju. Berlama-lama di sini mungkin akan merepotkan kita jika rekan pembunuh lainnya berdatangan. Guardian Agung berbicara dalam hatinya. Mahadeva, sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi siapa? Topiwara menatap Madeva dan Sitara sejenak, seperti menyelidiki. Jangan memperlambat kami. Kalian aku izinkan ikut. Tapi ingat, jika kalian bertindak macam-macam, kalian tahu akibatnya. Mata Madeva membesar, wajahnya penuh harapan, sambil membantu berdiri kakaknya. Kami tidak akan mengacau. Terima kasih pemimpin kultus. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Pemimpin, silakan melangkah lebih dulu. Baiklah,
Semuanya, ayo kita berangkat. Kakak, ayo sekarang kita pergi. Kita akan tiba di Raksadipa. Terima kasih, Madiva. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Jangan memaksakan diri. Ini kalian adalah tamu kami. Jadi, keselamatan kalian kami jamin. Itu benar. Perjalanan lebih dulu. Kami akan berada di depan. Baik, terima kasih. Seperti yang ayah katakan, kalian adalah fraksi iblis, tapi sikap kalian seperti malaikat. Satendra dan lainnya tersenyum puas dengan jawaban Madiva. Guardian Kiwa berkata, Tuan, energi yinnya cukup kuat, bahkan lebih kuat dari teknik es milikku. Jika terjadi sesuatu dan energi itu meledak, maka Raksadipa dalam masalah besar, Tuan. Tidak perlu khawatir, hal itu tidak akan terjadi, Guardian Kiwa. Siap, semoga saja, Tuan. Rombongan melanjutkan perjalanan dengan Madiva dan Sitara bergabung. Kuda Topiwara di depan memimpin bersama ketiga guardian, dan paling belakang Satendra dan lainnya. Topiwara menoleh singkat ke arah Sitara dan bergumam, wanita yang aneh, tapi ia lumayan cantik. Wow, apa baru lagi?